are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha NMAX 155 terbaru 2023 tipe standar warna matte black yang dibanderol di harga 31.615.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Jadi NMAX standar ini adalah NMAX versi paling murah namun paling dicari kawan-kawan. Oke, yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian visor atau windshieldnya di sini menggunakan warna hitam ya atau smoke dengan ukuran yang cukup lebar namun tidak terlalu tinggi. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan visornya menggunakan bahan besi ya. Untuk bodi bagian depannya hingga ke bagian sampingnya full menggunakan warna hitam doff. Di bagian sisi sebelah kiri sama sekali tidak ada balutan stripping kecuali stripping kecil di bagian bawah sini bertuliskan VVA Variable Valve Actuation. Sedangkan di sisi sebelah kanan ini terdapat stripping di bagian atasnya bertuliskan Maxi Signature menggunakan warna coklat keemasan kawan-kawan. Lanjut ke bagian pencahayaannya, untuk headlampnya tentunya sudah menggunakan LED ya dengan desain yang agresif juga. Jadi terdapat seperti alis di bagian tengahnya menggunakan warna silver. Untuk reflektor yang digunakan di sini juga smoke ya atau agak sedikit gelap sehingga menambah kesannya semakin terlihat garang dan elegan. Nah, untuk bodi bagian bawahnya sini juga menggunakan warna full hitam doff, sama sekali tidak ada balutan stripping. Lanjut ke bagian fairingnya, di bagian fairingnya di sini juga menggunakan warna hitam, namun bahan yang digunakan di sini adalah plastik kasar. Jadi di bagian atasnya plastik halus, bagian tengahnya sini hingga ke bagian dek bawahnya full plastik kasar. Terdapat logo Yamaha 3D di bagian tengah sini. Untuk sennya masih bohlam biasa, posisinya berada di bagian fairingnya dengan motif garis-garis di bagian mikanya. Kemudian untuk bagian undercoolnya di sini kembali menggunakan bahan plastik halus, warnanya juga full hitam doff. Jadi bodinya di bagian area depan ke bawah full hitam. Ini cocok buat kalian yang pingin beli Yamaha NMAX dengan tampilan yang garang dan agresif. Lanjut ke bagian fendernya, di bagian fendernya di sini juga menggunakan warna full hitam doff dan polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Hingga ke bagian suspensinya untuk teleskopiknya juga menggunakan warna hitam untuk tabung shocknya kawan-kawan. Nah di sini velgnya menggunakan warna emas ya, jadi hitam dipadukan dengan emas dan emas yang digunakan di sini adalah emas tua, jadi agak sedikit gelap warnanya. Doff namun agak sedikit glossy. Untuk desainnya berbentuk V, ban depannya menggunakan ukuran 100/70, ringnya 13, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Kemudian di bagian pengeremannya di sini sudah menggunakan disc brake. Disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Di sini terdapat grid dan sensor kecepatan. Kemudian untuk kalipernya hanya menggunakan satu piston. Di sini dicat menggunakan warna hitam juga. Jadi untuk tampilannya dari bagian depan, bagian fendernya, bagian bodi sampingnya full hitam kawan-kawan. Terkesan agresif dan garang ya. Nah ini dia. Oke, sekarang kita lanjut naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya menggunakan full digital, namun tampilannya simple dan sederhana. Jadi hanya kotak memanjang seperti ini. Kemudian di bagian atas terdapat beberapa indikator ya, seperti lampu jarak jauh, kemudian ada engine check, ada triple S, kemudian ada sen kanan kiri, dan ada tulisan Yamaha di bagian bawahnya. Nah di bagian frame-nya di sini menggunakan warna coklat ya, coklatnya doff. Sisanya di bagian kanan kiri hingga ke bagian bawahnya full menggunakan plastik kasar dengan tekstur seperti kulit jeruk. Lanjut ke bagian stangnya, untuk stangnya sendiri di sini dibalut dengan cover jadi tidak telanjang. Bahannya juga full plastik kasar, terdapat emblem Bluecor di sisi sebelah kiri. Kemudian di area tengahnya di sini menggunakan warna coklat, jadi hitam dipadukan dengan coklat doff. Terdapat logo Yamaha 3D ya di bagian tengahnya. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada tombol menu di bagian depannya. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada starter, kemudian ada hazard dan ada triple S. Jadi walaupun ini NMAX standar namun tersedia fitur untuk triple S-nya. Jadi triple S tersedia di semua versi NMAX. Namun kekurangannya di versi standar ini belum tersedia Y Connected. Jadi belum bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Karena fitur Y Connected hanya tersedia di NMAX Connected dan NMAX ABS.
Lanjut kita turun ke bagian dashboardnya. Di bagian keamanan di versi standar ini masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum tersedia alarm maupun answer back. Kemudian di bagian bawahnya terdapat dua tombol fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka jok dan bagian tangkinya. Jadi biasanya nih buat ibu-ibu sama bapak-bapak yang susah atau sulit menggunakan keyless, bisa pilih Yamaha NMAX ini. Ini mungkin salah satu alasan kenapa Yamaha masih menghadirkan NMAX kunci manual ya, atau kunci kontak manual, untuk memudahkan biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sulit menggunakan keyless. Jadi ada beberapa opsi atau pilihan, tergantung kalian. Pilih yang kunci kontak manual atau yang keyless, semua tersedia. Lanjut kita ke bagian dashboard sisi sebelah kiri. Terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang cukup luas. Di dalamnya juga terdapat power charging atau power outlet, namun belum tipe USB. Kemudian di sebelah kanan terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya ukurannya tidak terlalu luas dan tidak terlalu dalam ya. Jadi sedang lah. Lanjut ke bagian tangkinya. Di bagian tangkinya di sini menggunakan dek punggung dengan tangki di depan dengan kapasitas 7,1 liter. Bahannya dari bagian dek depan hingga ke bagian tangkinya full plastik kasar dengan tekstur seperti kulit jeruk. Sedangkan di area tengah sini menggunakan plastik halus warnanya coklat doff kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi sampingnya. Nah di bagian area sini dipadukan dengan hitam glossy. Jadi depannya hitam doff, bawahnya hitam doff, tengahnya hitam glossy. Polos sama sekali, tidak ada balutan stripping. Kemudian untuk bagian step floornya, ini bisa dibilang Matic paling nyaman ya di kelasnya. Karena untuk step floornya ukurannya sangat luas, baik itu dari bagian dalam keluarnya maupun bawah ke atasnya. Nah di bagian step floornya dibalut dengan karet di bagian permukaannya, jadi anti slip ya. Terdapat tekstur kasar seperti ini dan ada beberapa motif gerigi-gerigi di bagian depan dan bagian tengahnya sini. Jadi memang tidak bisa diragukan. Soal kenyamanan sudah jelas ini nyaman banget karena memang posisi selonjorannya ini jauh banget jaraknya atau panjang banget kawan-kawan. Nah di sini dipadukan dengan plastik kasar lagi ya, hitam doff. Jadi glossy, bawahnya doff. Untuk bagian step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya sehingga menambah kesannya semakin terlihat sporty. Lanjut ke bagian bodi belakang. Di bagian bodi belakang di sini menggunakan warna hitam doff polos, hanya terdapat tulisan NMAX menggunakan emblem berwarna emas. Kemudian ada tambahan stripping 155 kecil di bagian bawahnya. Di area tengah sini dipadukan dengan plastik kasar yang desainnya nongol keluar ya. Ini dia teksturnya, dia bintik-bintik kawan-kawan. Kemudian untuk bagian behel belakangnya di sini juga full hitam doff juga, bodi atasnya juga full hitam doff. Stop lampnya di sini sudah menggunakan LED dengan desain yang agresif juga, jadi dia lebar ke samping ya. Di bagian area tengahnya kecil, ke samping dia melebar, dibalut dengan mika berwarna merah. Sennya sayang sekali memang masih bohlam biasa. Jadi DNA-nya ini yang digunakan DNA dari kakaknya Yamaha X-Max. Ini mirip-mirip nih di bagian stop lampnya. Nah, untuk bodi bagian bawahnya sini juga full hitam doff, sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk fendernya ukurannya sangat lebar ya, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot dan cukup panjang. Jadi ukurannya setengah rodanya panjangnya. Terdapat mata kucing di bagian ujungnya, atasnya juga ada mata kucing kanan kiri menggunakan warna orange dengan desain bulat seperti ini. Kemudian tidak lupa terdapat lampu penerangan plat nomor di sini yang desainnya nongol keluar kawan-kawan. Nah di bagian joknya, untuk bagian joknya menggunakan warna full hitam, jadi tidak ada warna yang spesial. Untuk bahannya sudah pasti empuk karena Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk banget. Ukurannya cukup luas dan cukup panjang, jadi tentunya nyaman ya untuk perjalanan jarak jauh, nggak gampang pegel dan nggak gampang panas. Bagasinya dapat menampung sebanyak 25 liter, bisa masuk helm dengan ukuran yang besar sekalipun. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc bertipe SOHC. Pendinginnya cairan atau radiator, kapasitas oli mesin di 0,9 liter. Sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation dan sudah dibekali dengan teknologi traction control kawan-kawan. Kemudian di bagian cover CVT dan cover filter udaranya di sini menggunakan warna full hitam doff. Untuk bagian cover CVT-nya dibalut dengan cover plastik ya. Ini dia full hitam, terdapat tulisan Yamaha di bagian area belakang, desainnya dia bulat, sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah untuk desain daripada filter udaranya dia melengkung ya, panjangnya melebihi daripada cover CVT-nya. Jadi dia panjang ke belakang seperti ini, di bagian ujungnya dia lancip. Kemudian di bagian engine mountingnya dia posisinya di bawah, jadi tentunya akan membantu melindungi mesinnya atau crankcase-nya ketika terbentur ke polisi tidur, masuk lubang atau terkena barang-barang yang lainnya atau benda-benda yang lainnya ya, di area bawahnya. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk bagian suspensinya, walaupun ini versi standar, nah ini salah satu keunggulan dari NMAX.
walaupun ini versi standar atau versi termurah, suspensinya sudah dibekali dengan shock tabung. Jika kita dibandingkan dengan kompetitor, sudah jelas NMAX ini lebih unggul kawan-kawan. Kemudian untuk suspensinya namun belum tersedia adjuster ya, jadi tidak bisa di setel untuk keras dan lembeknya. Nah di bagian belakangnya untuk velgnya menggunakan warna emas, desainnya berbentuk V, bannya ukuran 130/70, ringnya 13. Lanjut kita beralih ke sisi sebelah kanan. Jadi di bagian cover daripada radiatornya dia menggunakan full plastik kasar ya, dengan desain atau kisi-kisi yang melintang ke samping seperti ini sirip-siripnya. Dia melindungi hingga ke bagian leheran knalpotnya, jadi panjang hingga ke bagian bawah sini. Untuk knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Desainnya naik ke atas, namun di bagian silencernya ini simple tampilannya, jadi tidak terdapat end cap ya di bagian ujungnya. Kemudian terdapat cover muffler juga di sini ya, menggunakan plastik kasar juga ya. Untuk teksturnya di bagian depan bintik-bintik, belakangnya bintik-bintik, tengahnya polos, terdapat 2 lubang di bagian ujungnya. Untuk bagian swing armnya di sini menggunakan warna hitam doff, jadi tentunya tidak akan gampang kotor ya ketika terkena noda atau kotoran kawan-kawan. Nah di area tengah ini tidak terdapat hugger, namun ada tambahan karet penahan lumpur di bagian area depan yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan lumpur atau air ya, air kotor ketika hujan kawan-kawan. Kemudian di bagian pengereman belakangnya di sini sudah dibekali dengan disc brake, namun disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya hanya menggunakan 1 piston kawan-kawan. Oke, jadi kurang lebih penampakannya seperti ini dari sisi sebelah kanan belakang untuk Yamaha NMAX versi termurah atau versi standar warna matte black. Ini dia. Untuk desainnya terkesan agresif dan garang, ditambah dengan warnanya full hitam doff, menambah kesannya semakin terlihat garang lagi kawan-kawan. Nah ini dia untuk penampakannya dari bagian belakang sisi sebelah kiri. Untuk bagian kaki-kakinya, kemudian untuk bagian stop lampnya, nah kurang lebih seperti ini. Jadi full hitam, ini cocok buat kalian yang berencana pingin beli Yamaha NMAX dengan tampilan yang garang dan agresif. Warnanya full hitam kawan-kawan. Ini dia untuk penampakannya full dari sisi sebelah kiri. Ini dia sisi sebelah kiri depan. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.